Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku, para pemirsa. Selamat siang dan selamat sore dimana pemirsa Anda berada. Semoga sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang deskripsi YouTube ya. Deskripsi atau video atau konten kita yang kita upload atau yang sudah upload. Nah, gimana sih cara membuat deskripsi? Ya, mungkin kurang dan lebihnya, apapun ada kekurangannya, saya mohon maaf. Bila ada kelebihannya, insya Allah akan menjadi barokah dan pahala bagi teman-teman. Nah, di sini ada saya membuat deskripsi, yaitu ada di konten tentang bambu betuk ya. Jadi ini menceritakan tentang bambu betuk, tapi ada deskripsi kata pengantar. Nah, di sini saya ada. Nah, kita lihat mungkin bisa deskripsinya ya, teman-teman. Nah, di sini saya lihatkan deskripsi saya. Nah, teman-teman, supaya video kita atau konten kita bisa direkomendasikan oleh YouTube ya, direkomendasikan oleh YouTube. Jadi cara kerja YouTube itu banyak ya, mulai dari judul, deskripsi, dan tag. Nah, sebenarnya itu aja yang kita ulas. Terus gimana caranya untuk membuat judul yang pas, deskripsi yang pas, dan tag yang pas, karena banyak jadi cari orang ya kan. Nah, di sini deskripsi teman-teman kita sangat berpengaruh ya untuk pemula ya kan. Karena deskripsi ini sangat pengaruh untuk pemula, lain yang sudah tenar ya. Yang sudah tenar itu tanpa deskripsi pun dia sudah tenar, karena dia punya nyata sudah YouTuber ya. Subscribe-nya udah melebihi ribuan atau jutaan. Nah, itu cepet banget. Nah, karena kita sebagai pemula, kita harus buat deskripsi maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Jadi teman-teman, kita di sini belajar ya, belajar untuk membuat deskripsi. Deskripsi kita belajar, kita buat sebagaimana kalau kita nonton video itu layar pas sudah akhir itu biasanya ada tayangan ya. Ada tayangan kayak produser lah, atau kayak sini apa sebilang apa kata pengantar, nama-namanya siapa-siapa ya kan. Nah, mungkin di sini mungkin ada sebagian contoh, mungkin banyak kekurangannya ya kan. Tapi di sini kita coba untuk berbagi, saling berbagi antara YouTuber pemula. Kita harus berusaha ya. Mungkin kita belajar kembali, yaitu yang mungkin yang jago bahasa ya, jago bahasa Indonesia mulai dari SD atau sampai SMP atau yang kuliah nih, dia sangat pintar sekali membuat deskripsi ya, mulai dari kata pengantar sampai akhir. Nah, itu mungkin lebih jago lagi ya. Manfaatkan kalau Anda memang pintar bahasa Indonesia. Nah, di sini kata pengantar yaitu mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membantu penulisan dalam penyelesaian deskripsi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kalau memang non muslim mungkin ya bisa juga ya tentang agamanya masing-masing atau kepercayaannya masing-masing ya kan. Nah, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada, nah ini alhamdulillah saya sebagian ada sudah izin dengan orangnya dan ada juga yang belum. Mungkin kalau bila atau terjadi sesuatu saya mohon maaf lahir dan batin. Nah, di sini ada Bapak Jawed Karim. Nah, Bapak Jawed Karim, Bapak Kate Harley, Bapak Steve Chen. Nah, Bapak yang bertiga ini adalah selaku pendiri YouTube atau pencipta YouTube yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis dengan sabar dan penuh perhatian sehingga penulisan deskripsi ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kedua,
kepada Bapak Timon Adioso. Nah, alhamdulillah saya kemarin udah chat beliau, saya sudah izin, ya kan, saya sudah izin, alhamdulillah dapat restu dari beliau, boleh saja, biar aja, enggak apa-apa ya kan gitu. Thanks bilangnya kan, ya malah terima kasih. Nah, ini inspirasi saya, motivasi saya yang membuat deskripsi karena channelnya Bapak Timon Adioso ini luar biasa, banyak pembelajaran di situ, banyak ilmunya. Ini konten Bapak Timon ini, jadi sehingga saya membuat deskripsi sepanjang mungkin agar bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube atau pencipta YouTube. Nah, kepada Bapak Timon atau Bapak Timon Adioso selaku bimbingan guru. Nah, saya anggap guru beliau, alhamdulillah beliau setuju. Nah, mungkin mudahan saya disetujui sebagai muridnya ya. Sebagai murid Bapak Timon ya, terima kasih, mudah-mudahan saya disetujui ya. Guru inspirasi dan bermotivasi yang saya anggap guru besar YouTuber. Nah, jadi beliau saya anggap YouTuber ya, guru YouTuber saya. Karena saya lihat belajar dari konten-kontennya, sebenarnya saya tidak kenal siapa beliau, tapi karena konten-kontennya syukur dan alhamdulillah itu bagus dan sangat bermanfaat. Dengan konten-kontennya yang sangat bermanfaat bagi saya dan semua orang, penulisan deskripsi ini dan menjadi guru penulis menjadi lebih baik dalam pembelajaran. Nah, insya Allah ini akan lebih baik untuk supaya deskripsi kita ini karena penulisannya bagus dan banyak, bisa direkomendasikan oleh YouTube ya. Pada Bapak Paul Hendrawan. Nah, kenapa saya mohon izin Pak ya, mudah siapa tahu mendengar nama atau isi kata pengantar saya cantumkan. Saya terinspirasi dengan bambu petuk yang Bapak bawakan ya di acara channel beliau. Semoga beliau ya sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Nah, ini Bapak Paul Hendrawan selaku guru bimbingan. Jadi beliau saya anggap guru inspirasi untuk saya ya, berpetualang atau mencari bambu petuk. Nah, jadi teman-teman bisa siapa channel yang teman-teman tonton itu sebagai guru ya, anggap aja guru dan permisi bisa juga, walaupun kita tanpa izin kan nggak enak langsung karena beliau kan mungkin sibuk ya kan, karena beliau ini adalah para YouTuber besar se-Indonesia. Nah, kita kembali lagi, yaitu kalau bisa kita sesuaikan dengan judul di atas ya. Setelah kita bikin judul, kita bikin deskripsi kan. Nah, deskripsinya ini harus masuk ya dengan judul tadi, dengan konten tadi atau video kita. Nah, bimbingan yang menginspirasi saya dalam pencarian, jadi berpetualang atau pencarian ya, bambu petuk asli di konten-konten YouTube-nya. Jadi saya inspirasi banget. Saya sudah nonton sekitar mulai beliau waktu di bandara itu mengecek bambu sekitar hampir 1 tahun. Saya mengamati beliau ini kemana. Saya terinspirasi banget untuk pencarian untuk saat ini. Saya bergabung baru sebulan karena inspirasi dari beliau mulai dari pencipta YouTube Bapak Timon Adioso serta Bapak Paul, semoga sehat dan panjang umur, banyak rezeki dan banyak jodohnya. Nah, itu adalah kata pengantar. Jadi kita belajar untuk membuat kata pengantar. Jadi teman-teman jangan sampai bosan dengan deskripsi atau apa ya. Kita ini YouTuber yang sesungguhnya ya, YouTuber pemula yang sesungguhnya. Jadi kita jangan itu ya, jangan males lah, kita coba semangat ya kan. Nah, dan itu adalah kata pengantar, tadi sudah saya jelaskan, mungkin bisa dibaca atau dilihat kembali. Nah, dengan isinya, isi deskripsi, nah, tak ada gading yang retak, tak ada silaturahmi yang rusak, kita jalani persahabatan dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bapak Jawed Karim, Bapak Ket Haris, Stephen Chen, Bapak Timon Adioso serta Bapak Paul Hendrawan ya, yang tercantum nama dalam penulisan kata pengantar deskripsi ini.
di sini ya. Nah, itu adalah dari kata pengantar saya membuat ya. Sebenarnya ini ada di bawah, ada 3, kita izin tadi sudah. Baru penulis yakin masih banyak kekurangan yang harus kita sempurnakan dalam penulisan deskripsi. Ini semoga penulisan deskripsi ini bisa bermanfaat dan mendorong kita untuk melakukan pembelajaran pembuatan deskripsi yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua YouTuber pemula di masa mendatang. Samarinda, tanggal 2 Januari 2021, Ahli Muhammad Ahli Samadi, penulis deskripsi. Nah, jadi kita membuat kata pengantar baru isi deskripsi. Nah, pengambilan bambu petuk asli dan bambu unik ruas pendek sebelum pengambilan bambu petuk bla 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 sampai isi video atau konten kita ya. Nah, di sini ini yang mungkin agak penting ya. Yang mungkin narasumber atau narasumber ya, atau sumber data mungkin kalian bisa isi karena data isi sendiri, yaitu narasumber Ali Samadi hak cipta. Jadi hak ciptanya ini mulai dari konten sampai kata pengantar sampai deskripsi, ini hak cipta adalah Ahli Samadi, yaitu saya sendiri. Nah, penulis deskripsi Ahli Samadi, mungkin teman-teman bisa mengisi sendiri dengan nama sendiri. Juru kamera, kebetulan saya juru kameranya sendiri ya. Saya taruh di tripod, sebenarnya juru kamera tripod ya. Nah, ini teman-teman ya, salam hormat saya untuk para hak cipta YouTube dan para YouTuber pemula. Ini salam hormat. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, pemirsa bertanya, kenapa sih Abang Gaul atau Ali Samadi ini kalau deskripsinya panjang banget? Ini sebenarnya masih kurang kawan-kawan. Ada juga yang mempromosikan di sini HTT Instagram atau petualang bambu petuk ya. Nah, itu biar muncul di waktu di tayangan video kita, kayak hashtag pertualangan atau bambu petuk asli. Nah, kita tambah saja di bawahnya atau di atasnya bisa juga, itu terserah teman-teman. Loh, kenapa sih Mas kok harus panjang? Kenapa sih kita buat sepanjang itu? Nah, ini kita kan YouTube yang sesungguhnya ya, sungguh pemula. Jadi namanya kita pemula itu dari awal supaya kita dapat subscribe, supaya direkomendasikan, supaya kita dapat jam tayang. Nah, jadi teman-teman jangan, kalau misal tidak berhasil, jangan menyerah. Kita harus kuat sampai darah penghabisan. Nah, ini mungkin kenapa sih Mas? Mungkin kita ada alasannya ya, kenapa kok panjang banget. Mulai dari kata pengantar sampai ini. Sebelumnya ini belum panjang lagi karena masih ada lagi. Nah, ini saya yang buat lumayan panjang ya. Mungkin teman-teman buat deskripsi mungkin sekian aja ya. Mulai dari A, B, C, D, udah A, B. Kalau saya insya Allah ini mudahan sampai Z ya. Mungkin bisa lagi panjang lagi ya kan. Mas, kenapa alasannya bisa bikin itu deskripsi yang terlalu panjang dan berbelit-belit? Nah, karena kita YouTuber pemula, supaya konten kita ini direkomendasikan dan dilihat ya, karena kinerja YouTube itu melihatin atau meng-cross check video kita mulai dari video kontennya per kata per bait sampai deskripsi ya, judul, deskripsi, tag. Nah, itu di cara kerja YouTube. Jadi YouTube itu dengan otomatis dengan mesinnya itu dia sudah menilai ini mana yang sesungguhnya ya. YouTube yang sesungguhnya, YouTuber yang sesungguhnya, dia karena dia pemula dia dibuat seperti ini. Lain kalau sudah artis ya kan. Kalau sudah artis, kalau memang sudah ada keahlian, buat apa panjang-panjang seperti ini? Karena mereka sudah punya viewer. Kalau kita ini pemula tidak ada viewer. Gimana cara membuat viewer yang asli buat konten kita, agar konten kita itu dinilai ya paling tidak 70% oleh YouTube dan pemirsa semua ya, para penggemar YouTube. Nah, inilah alasannya saya membuat deskripsi panjang dan lebar. Nah, saya pergi ke YT Studio. Kenapa sih alasannya kok bisa panjang? Nah, inilah alasan saya. Pada saat kita mengklik,
kita menyetel dan mengisi deskripsi itu tertera ya, tertera ada deskripsi penulisan. Nah, Mas kok banyak banget. Nah, pertanyaannya saya ini ada di deskripsi sendiri. Inilah pertanyaannya. Ada tulisan di bawah itu 3.665, sedangkan batas akhir itu 5.000. Nah, jadi menurut saya deskripsi saya ini masih banyak yang kurang, ya kan? Seharusnya ini 5.000. Jadi makanya lah saya ini mau bertanya kepada ahlinya, nanti saya dapat langsung jawaban, ya kan? Saya nggak dapat ilmu dong, ya kan? Saya dapat ilmu dari orang lain atau teman atau yang kita anggap guru. Masa kita bertanya terus, ya kan? Kita pelajari YouTube ini, kita pelajari satu per satu, A sampai Z. Kita pelajari pelan-pelan, mulai dari konten bikin yang menarik, ya kan, serta judul, deskripsi, serta tag harus yang pas dan yang kena agar video kita direkomendasikan oleh YouTube. Nah, ini teman-teman, saya alasan kenapa deskripsi seperti ini karena ada di sini adalah batasan sampai 5.000. Nah, sebenarnya di sini masih ada 1.400 ya, atau 1.335 huruf yang saya belum selesaikan. Nah, di sini mungkin kalau kita selesaikan semua butuh waktu 3 jam atau 4 jam ya, mengolah kata-katanya, kosakatanya yang baik atau kata-kata yang baku. Nah, di sini adalah alasan saya mengapa kok deskripsinya panjang dan berbelit-belit. Nah, inilah cara saya untuk supaya video saya, konten saja direkomendasikan oleh YouTube, ya kan, direkomendasikan oleh YouTube mulai dari penelusuran atau tayangan setiap ketikan atau pas dia ngetik lain muncul video kita. Nah, itulah teman-teman fungsinya deskripsi atau tag dan serta judul. Jadi kita sesuaikan judul, konten, deskripsi. Inilah cara saya kenapa di sini. Nah, saya terinspirasi kepada beliau-beliau dengan konten yang bagus ya. Saya masukkan tentang pembelajaran beliau tentang bambu YouTube-nya, tentang bambu YouTube tentang bambu ya. Betul, saya terterakan, saya terinspirasi untuk mengisi deskripsi. Nah, kita bisa kembali terinspirasi. Nah, sebelum itu saya itu membuat, yaitu ada konten. Ini sebenarnya saya mohon maaf nih, konten pada saat pencarian bambu YouTube ya. Pada saat pencarian bambu petuk, bukan bambu YouTube, bambu petuk. Nah, ini saya bingung sampai sekarang. Ini bambu petuk asli Abang Gaul, saya bingung kok bisa naik sampai 2.900. Bahkan saya lihat, saya cross check kembali, saya analisis sendiri, analitik sendiri, kenapa dia naik per harinya itu 100. Mungkin ada deskripsi sini yang sangat menyentuh ya, menyentuh para youtuber mulai dari tingkat atas mungkin sampai tingkat bawah, atau tingkat bawah sampai tingkat atas. Ada dapat saya dislike ya kan, dislike karena hanya sebuah konten ya kan, sebuah konten, tapi saya benar-benar mencari, saya membuktikan suatu saat nanti kalau saya dapat yang asli, dan saya akan tunjukkan ke pemirsa semua apakah memang benar harga sampai sekian M, ya kan. Saya akan buktikan di suatu saat nanti benar apa tidaknya, kita tunggu dengan waktu, jeda waktu ya. Nah, di sini saya deskripsinya ya lumayan panjang juga. Nah, tuh teman-teman, di sini saya pertama kali buat ya lumayan panjang lah buat pemula ya kan. Ada sampai yang 1.000 lebih kata, huruf, ada kata. Itu karena ada batasan di situ saya buat deskripsi. Kenapa kok sampai 5.000? Kok ada tulisan 5.000? Ternyata kita harus memang mengisi deskripsi sangat penting. Ayo kita belajar, sekolah lagi ya kan.
kita membuat judul, siapa tahu Anda nanti menjadi produser film yang terkenal, mungkin Anda bisa bagian deskripsinya. Wah. Ya, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran saya atau pengetahuan saya yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga pemirsa sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Kita jadi YouTuber pemula, jangan pantang menyerah. Kita buat konten-konten yang semenarik mungkin dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia atau bangsa lain, atau tentang budaya, atau tentang pembelajaran, guru-guru sesuai dengan mata pelajarannya, ya kan, pengetahuan, budaya, ekonomi, ya itu ya, perekonomian daerah masing-masing atau Indonesia. Kita wujudkan kepada YouTuber atau kepada pihak YouTube kalau kita benar-benar sebagai YouTuber pemula yang sesungguhnya. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.